kan pengguna. Jadi ini kita cukup sayangkan tuntutan seperti ini, di mana dituntut 6 tahun, kita sangat sayangkan. Kuasa hukum terdakwa kasus narkoba Faris Roesta Moenaf alias Faris RM, Deoli Payumara, berencana mengajukan permohonan abolisi untuk kliennya kepada Presiden Prabowo Subianto. Diketahui, abolisi merupakan penghapusan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seorang terpidana atau terdakwa yang bersalah. Rencana ini disampaikan Deolipa usai Faris RM dituntut 6 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah oleh jaksa atas kasus narkoba yang menjeratnya. Deolipa menilai, Faris merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang seharusnya diselamatkan dengan cara direhabilitasi, bukan dihukum. Ia menyayangkan jaksa menuntut Faris dihukum pidana 6 tahun penjara, dan memposisikan kliennya sebagai pengedar narkoba. Deolipa juga menyinggung pemberian abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, dan amnesti untuk Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh Presiden Prabowo. Deolipa bilang, pihaknya sudah membuat surat permohonan abolisi tersebut dan akan segera dikirimkan ke Prabowo. Sidang Faris RM ini kan setelah 2 kali ditunda, ini kan masuk pada penuntutan ya. Sudah sekarang dituntut lah. Jadi tinggal proses. Secara formal jaksa menuntut, pengacara membela, hakim memutus. Ini kan posisi jaksa menuntut. Persoalannya adalah dakwaan ini kan dakwaan seorang Faris RM sebagai pengedar, ya, yaitu pasal 114, pasal 112, dan pasal 111. Itu pasal mengenai pengedar. Nah, si Faris RM ini kan sebagai pengguna, dia sebagai pengguna, tapi kemudian dituntut pasal 114-nya pengedar narkoba lepas, tinggal pasal 112 dan 111, ya. Nah, Faris RM ini dituntut 6 tahun penjara, tapi dia adalah pengguna, tapi tampaknya dituntut sebagai pengedar juga, begitu. Jadi kita kemudian akan melakukan pembelaan, tapi yang paling penting kan fakta-fakta di persidangan sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya seorang Faris RM adalah pengguna, bahkan dia cenderung adalah korban dari narkotika. Nah, kalau kemudian harapan kita kemudian ternyata hakim pun memutus dia bersalah dan dihukum, itu tentunya kan orang yang sudah jatuh, kemudian korban sudah jatuh bukan diselamatkan, tapi malah jatuh ketimpa tangga, ketimpa apalagi, ketimpa cat, ketimpa ember, apalagi, ketimpa apalagi, sama ketimpa mungkin kepala jaga. Nah itu banyak timpanya. Jadi ini akhirnya kan kita nggak dalam posisi melakukan penyelamatan terhadap korban yang dari narkotika ini. Dia kan pengguna. Jadi ini kita cukup sayangkan tuntutan seperti ini, di mana dituntut 6 tahun, kita sangat sayangkan karena tidak memperhatikan aspek-aspek seorang pengguna narkotika, di mana sebenarnya mereka adalah korban yang paling susah lah. Tapi kalau korban ini kemudian dihukum, tentu habis dia. Masa dia pulihnya tuh nggak ada lagi. Sudah dituntut 6 tahun. Kalau dia putus hukuman 6 tahun, dia habis posisi dia. Gitu. Jadi kita tidak menyelamatkan seorang pengguna, malah kita menghancurkan. Ini yang kita sayangkan. Seorang pengguna narkoba berat yang sudah kecanduan, kemudian harus dihukum yang berat juga. Artinya kan kita tidak menyelamatkan jiwanya, tidak menyelamatkan fisiknya, tapi kita membiarkan dia belangsak. Tahu belangsak? Nah, belangsak itu di bawahnya belum, gitu ya. Hancur sehancur-hancurnya. Jadi gitu. Jadi kita akhirnya kita harus menyelamatkan dia. Jadi kami sebagai pembela akan melakukan pledoi, tentunya dengan hati nurani lah. Apalagi pihak BNN, kepala BNN sudah menyatakan pengguna itu korban, jangan dihukum. Tapi ini kan masih tetap dituntut, ya kan? Mungkin hanya karena mematuhi prosedur dakwaan yang sudah terlanjur diadakan, yaitu pasal ini di mana dia adalah pengedar dan dipaksakan, sudah nggak apa-apa. Namanya juga jaksa menuntut. Itu sebenarnya ada posisi jaksa bisa menuntut lepas juga atau menuntut rehabilitasi juga, ada posisi itu, tapi tidak digunakan oleh pihak jaksa. Tapi mereka tetap menuntut 6 tahun masa penjara. Ini yang kami sesalkan. Sebagai pembela, sebagai pengacara kami sesalkan ini, karena kami punya roh yang sama dengan kepala BNN, dengan BNN, bahwasanya pengguna adalah korban.
pengguna adalah korban. Jangan kemudian dihancurkan kehidupannya dengan tambahan hukuman. Nggak ada efek jerah kalau pengguna, karena pengguna itu kecanduan, harus direhabilitasi, bukan dihukum. Dihukum itu nggak akan ada efek jerah, dia akan tetap kecanduan terus. Tapi kalau dia direhabilitasi, dia akan pulih dari kecanduan tadi dan dia bisa selamat hidupnya. Ini yang tidak diperhitungkan. Makanya secara malam ini kita harap mungkin ada perubahan tentang konstelasi hukuman dan penuntutan terhadap pengguna narkotika. Jangan seperti ini. Nah, nggak apa-apa, ini diedarkan supaya nanti kita sinergi dengan BNN. Karena apa yang menjadi roh dari ucapan BNN kita pakai sebagai bagian dari hal yang sama. Itu tadi yang kemudian kami sebagai pengacara menyesalkan ini. Seorang pengguna adalah korban yang harus diselamatkan, bukan dihukum. Bang, ada kemungkinan buat rehabilitasi nggak sih Bang? Mungkin Bang, masih ada kemungkinan buat rehabilitasi nggak? Tentunya kan jaksa menuntut, pengacara membela, hakim memutus. Kita masih mengharapkan dari putusan hakim yang seadil-adilnya, di mana hakim juga bersinergi dengan institusi lain, di mana dia akan memutuskan untuk direhabilitasi. Mungkin kan dia sudah menjalani masa tahanan, tapi ada mekanisme di mana menyelamatkan seorang pengguna yang sudah menjadi korban narkotika. Jangan kemudian menghancurkan. Ini kan tidak selamanya hukuman itu menyelamatkan. Hukuman itu seringkali menghancurkan, bukan menjadi orang menjadi baik, tapi malah menghancurkan orang. Begitu, makanya kita kemudian mencoba menyadarkan ini masa depan teman-teman jaksa supaya lebih mengertilah. Jangan mengikuti prosedur konvensional yang mungkin sekarang sudah berubah pola-polanya. Kan kita mengikuti juga pola-pola zaman di mana pandangan berubah. Yang tadinya pengguna adalah bisa dihukum kemudian dipenjara, sekarang pengguna kan harus diselamatkan. Tapi ini jaksa masih menghukum, menuntut hukuman kan. Ini yang rasanya ini harus kita benahi di pihak kejaksaan dalam proses mereka menuntut. Bang, responnya Faris RM tadi apa Bang, sempat diskusi tapi kalau Faris RM sih dia kita adakan pledoi. Jadi pledoi pertama dari pihak Faris RM sendiri sebagai pribadi, baik kemudian pledoi dari pihak pengacara. Tapi minggu depan sudah kita bisa. Tapi tadi maksudnya sempat menyayangkan atau gimana, atau sempat kecewa juga? Sempat ada rasa kecewa nggak sih Bang? Kita sudah menyayangkan, apalagi seorang Faris RM juga dia menyayangkan. Tapi kan dia dari awal sudah pasrah, mongkokan ya nak. Dari awal dia bilang mematuhi proses hukum dan pasrah terhadap proses penyelidikan. Tapi kan kita tidak melihat dari sisi dia. Kita melihat dari sisi kita yang gunanya adalah untuk menyelamatkan seorang pengguna supaya selamat, bukan kemudian belangsang begitu. Itu tadi. Nah, kemudian dari posisi pledoi nanti, kami juga dari pihak pengacara akan melakukan upaya hukum lain, yaitu karena ada koruptor yang diabolisi dan diamnesti, ya kan? Kita juga minta abolisi dong. Ini kan kita korban nih pengguna nih. Masa koruptor aja nggak polisi sama amnesti, kita juga minta supaya seorang Faris diabolisikan begitu. Abolisi ini dihapuskan hukumannya atau amnesti atau apalah gitu. Dimana kita akan mengajukan surat kepada Presiden Prabowo 08. Kita minta supaya ini yang justru yang harus diabolisi yang begini, bukan koruptor. Begitu. Jadi kita sudah bikin surat. Mudah-mudahan besok kita sampaikan ke Sekretaris Presiden supaya nanti mudah-mudahan ditindaklanjuti. Jangan koruptor diselamatkan, tapi orang pengguna yang harusnya diselamatkan malah dibelangsakan begitu. Belangsak ya.